Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan RPP kami yang berjudul Pengetahuan Dasar Geografi. Adapun lokasi satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Pancur Batu pada kelas 10. Untuk yang pertama, ada itu kompetensi inti, yang dimana kompetensi yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2-nya mengembangkan perilaku, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian ada itu KI 3-nya, yang dimana memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang tersebut. Kemudian ada itu kompetensi inti yang keempat, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri penciptaan bumi, tempat kehidupan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Pengasih dan secara turut memeliharanya. Yang kedua, ada menunjukkan perilaku proaktif dalam mempelajari hakikat ilmu dan peran geografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada itu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Adapun yang selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensi yang membedakan 4 prinsip geografi dan penerapannya. Ada itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan dan keberadaan ilmu geografi dan penerapan pengetahuan dasar. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cindy Claudia Siotang. Saya persilahkan kepada Saudari Cindy. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. Yang ketiga ada melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan 4 prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada materi pembelajaran, yang dimana yang pertama mengenai fenomena alam dan fenomena kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contoh peristiwa bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pun litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Dan di sini ada pun prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran. Berkaitan dengan gejala tersebar yang tidak merata di permukaan bumi atau tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua ada prinsip interrelasi, keterkaitan yang dimana hubungan saling terkait antara gejala satu dengan gejala yang lain ataupun letak lintang mempengaruhi iklim. Yang ketiga ada prinsip deskripsi, yang dimana ada pun gambaran atau penjelasan lebih jauh tentang gejala atau masalah geografi yang dianalisis. Deskripsi dapat dengan menggunakan grafik maupun tabel, peta, gambar, dan diagram. Yang keempat ada prinsip kronologi, yang dimana tentang gejala, fakta, dan masalah geografi yang ditinjau dari persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang, yang dimana merupakan dari prinsip geografi yang komprehensif. Prinsip kronologi memadukan prinsip-prinsip prinsip kronologi itu merupakan ciri dari geografi modern, di mana prinsip kronologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Alfred
905. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini yang digunakan mengenai diskusi kelompok, tanya jawab maupun penemuan terbimbing, penugasan maupun pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan komparatif, di mana komparatif menggunakan kelompok diskusi yang berbasis masalah ataupun problem based learning. Baru ada pun alat bahan media yang digunakan yaitu berupa LCD, proyektor, TV, peta, dan gambar. Yang kedua ada bahan ajar di kelas 10 BSE buku geografi sebagai penunjang. Dan selanjutnya ada pun langkah kegiatan ataupun skenario pembelajaran, yaitu ada rincian kegiatan dan waktu. Yang pertama, guru mengucapkan salam pembuka, memantau kehadiran, ketertiban, dan kesiapan siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Waktu yang digunakan yaitu selama 2 menit. Kompetensi dasar ataupun KD yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai menggunakan metode yang digunakan dan kegiatan yang dilakukan siswa selama proses belajar. Yang keempat, guru meminta beberapa siswa untuk menggunakan pengalaman sejak bangun tidur sampai tiba di sekolah. Yang kelima, guru mengaitkan hal-hal yang materi yang akan dipelajari. Yang keenam, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Waktu yang akan digunakan selama itu 8 menit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Donatius Simbolon. Saya persilakan kepada Saudara Donatius. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada mengamati. Di sini yang pertama ada secara berkelompok siswa menggali informasi tentang prinsip geografi. Yang kedua, siswa menggali informasi tentang prinsip geografi. Yang ketiga, jika siswa mengalami masalah, guru mempersilahkan siswa lain untuk memberikan bantuan. Bila diperlukan, guru memberi bantuan secara klasikal. Selanjutnya, guru menilai keaktifan siswa dalam kerja kelompok. Selanjutnya ada menanya. Pertama di sini guru mengajukan pertanyaan tentang 4 prinsip geografi yang belum dapat dipahami. Yang selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan dengan cara berdiskusi kelompok. Selanjutnya di sini ada mencoba. Yang pertama, guru meminta siswa untuk menyebutkan 4 prinsip geografi dengan menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya, siswa memberikan contoh penerapan setiap prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada guru menilai sikap siswa dan hasil kerja kelompok. Guru menilai kemampuan siswa dalam menerapkan prinsip geografi. Ini selanjutnya ada mengasosiasi. Yang pertama, disajikan beberapa gambar berisi fenomena alam dan kehidupan yang berkaitan dengan prinsip geografi. Selanjutnya, masing-masing kelompok berdiskusi menentukan konsep geografi yang sesuai dengan tayangan atau gambar dan video. Selanjutnya, masing-masing kelompok berdiskusi dengan tayangan gambar dan memberikan alasan. Selanjutnya, guru menilai kemampuan siswa mengolah informasi dan menentukan prinsip geografi yang sesuai dengan tayangan gambar dan video itu. Selanjutnya ada mengomunikasikan. Yang pertama di sini ada guru meminta semua kelompok untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya, secara bergantian, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mengemukakan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Yang ketiga, ada guru memberi kesempatan kepada siswa dari kelompok penyaji untuk memberikan penjelasan dengan baik. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan terhadap hasil diskusi kelompok penyaji dengan sopan. Dan terakhir, guru memberi penilaian atas hasil kerja kelompok dan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara lisan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada refleksi. Yang kedua ada guru bersama dengan siswa menyimpulkan apa saja 4 prinsip geografi. Yang terakhir ada umpan balik. Guru memberi pertanyaan kepada siswa tentang prinsip geografi. Sini selanjutnya ada pemberian tugas. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Dan informasi. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan kepada siswa untuk belajar dan membaca materinya berikut, yaitu tentang objek studi geografi. Selanjutnya di sini ada penilaian hasil belajar. Yang pertama ada mekanisme dan prosedur. Penilaian dari
proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis, sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui tes tertulis. Selanjutnya ada aspek dan instrumen penelitian. Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada aktivitas dalam kelompok, tanggung jawab, dan kerjasama. Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi, dan isi presentasi. Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan. Instrumen tes menggunakan tes, tertulis uraian, dan atau pilihan ganda. Yang ketiga ada instrumen penilaian atau terlampir. Di sini sumber referensinya buku pegangan kurikulum 2013 Geografi kelas 10 dan buku Geografi penunjang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Donatius. Sekianlah hasil presentasi RPP kami dari kelompok 4. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen. Saya tutup, terima kasih dan selamat malam.